kita ibaratnya kalau Bapak Ibu masuk ke Gmail kan otomatis kan sudah paham semua. Kita langsung aja masuk ke klik titik 9, buka Google Drive. Setelah terbuka, kita bikin folder baru untuk misalnya ini kita hapus saja. Misalnya kita bikin pas. Kita langsung aja klik Google Formulir ini, nggak usah pilih, langsung aja klik kiri. Misalnya judulnya PHS, mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan kita masukkan, tinggal Ctrl C, masuk pertanyaan sini, kita Ctrl V. Setelah ini masuk, kita buka script, kita buka klik titik 3, script editor script ini, klik, tunggu, ini sudah kebuka, kita blok aja, langsung kita del di sini nggak apa-apa. Terus kita ambil scriptnya dari function, dari situ sampai ke tutup kurung 3 ini, kita copy, lalu kita tempelkan di sini, Ctrl V. Nah, setelah masuk, kita langsung klik simpan. Script dalam itu ngopinya dari mana? Ambil scriptnya dari mana? Nanti saya share, Bu. Oh, ada di notepad saya. Oh ya, baik. Makasih, Pak. Oke, Bu. Intinya nanti ngopi script ini aja. Ini berlaku cuman satu Google Form saja. Karena tadi saya sudah di sini, saya sudah sudah memasukkan. Kan nanti kan kalau pertama kali biasanya langsung diminta untuk verifikasi email, ya benarkah email yang mau memakai email yang ini gitu, kayak tadi itu. Ini kan tinggal nyimpan aja, kita udah simpan. Kita balik lagi ke soalnya ini. Soalnya ini kita untuk bikin enter, kita cukup spasi 4 kali, 1, 2, 3, 4. Ini yang A, yang B juga 1, 2, 3, 4. Setelah kita coba yang A sama B dulu. Nah, setelah itu dibikin spasi, kita opennya ini pilih yang add line breaks. Ini setelah pilih ini, kita klik jalankan tombol play ini. Kita tunggu dulu, ini masih loading. Biasanya kalau soal baru akan diminta ini tinjau izin. Ini kita memasukkan email yang kita pakai ini. Kita langsung aja tinjau izin ini, klik email yang dipakai, klik aja, izinkan. Setelah masuk, otomatis untuk diskusinya dimulai, selesai, berarti ini udah selesai. Kita bisa cek di depan. Nah, ini otomatis A-nya sudah pindah ke bawah dan B-nya juga pindah ke bawah. Kita lihat di tampilan siswa. Ini yang A sudah di bawah, B sudah di bawah. Untuk yang 1, 2, dan 3 kita pindahkan ke bawah lagi. Kita masuk yang ke pembacaannya. Ini sebentar aku hapus dulu.
kita yang angka satunya ini pindahkan ke bawah lagi. Pakai spasi lagi 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terus angka 2-nya juga klik di depan yang angka 2 yang kita mau taruh di bawahnya. 1, 2, 3, 4. Dan angka 3-nya juga 1, 2, 3, 4. Setelah kita klik spasi 4 kali 4 kali, kita baru masuk ke ininya, skripnya. Langsung kita jalankan aja karena ini kan sudah masuk di Adlin Breaks itu. Kita klik jalankan, tunggu, ini sudah selesai. Kadang-kadang kalau misalnya soalnya ada di paling bawah sendiri, dia ini loadingnya di sini itu agak lumayan lama karena dia akan membaca ke bawah terus. Ini karena cuma ada di paling atas, bisa cepat. Coba kita lihat. Ini sudah ada di bawah semua. Kita lihat tampilan yang siswa. Ini sudah berada di bawah semua. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada tulisan-tulisan panjang begini, Bapak Ibu nggak usah kerja 2 kali dan 3 kali malahan. Karena kan sebelumnya kan kita screenshot dulu dari Word-nya, habis screenshot nanti kita simpan gambarnya. Setelah simpan nanti kita tampilkan lagi di sini dengan di sini membuat dari file gambar ini memakan waktu lumayan sih. Tapi kalau misalkan pakai script ini, Bapak Ibu untuk kerjanya itu lebih cepat intinya. Pak Sutris. Iya, halo. Ya, mau nanya, skripnya itu setiap soal kita harus masukkan skrip itu atau hanya 40 soal itu misalnya hanya 1 skrip gitu. Misalkan satu form ini Pak Arif. Misalkan satu Google Form ini punya Pak Arif misalnya PKN. Pak Arif itu mau membuat 100 soal misalnya. Ya 100 soal apa 1000 soal pun nanti 1 skrip ini. Kecuali kalau misalkan bikin soal mata pelajaran lain lagi, nanti ngulang lagi seperti ini lagi, nempel skripnya ini lagi. Jadi satu form ini bisa memakai skrip satu ini, iya betul. Oh iya, oke, makasih. Mas Sutris, lain. nanya. Ya. Mau nanya. Udah. Monggo. Mas Sutris mau nanya. Ini bisa untuk gambar nggak? Misalnya untuk jeda gambar, misalnya perhatikan gambar berikut, terus ada gambar bunga di bawahnya. Terus di bawah bunga itu ada kalimat tuh dari gambar di atas, bla 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 bla. Nah, apakah itu juga bisa berlaku untuk yang ini, Pak? Atau hanya teks aja? Kita praktekkan aja. Aku belum praktekkan yang campur gambar. Ya. Oke. Kita praktekkan misalnya ini kan sudah ada kalimatnya, soalnya. Kita mau tambahkan gambar misalkan. Kita ambil gambar misalkan, udah ini aja nggak apa-apa. Gambar, nah masuk di bawah gambar, maunya Bu Mita di bawah gambar ada tulisan lagi ya? Iya Pak, betul. Kayaknya susah karena beda kolom ya. Betul. Biasanya paling gambar itu ada di paling bawah. Tak pikir gambarnya itu bisa ke teksnya gitu loh. Ternyata nempel ke sini gitu ya. Ternyata masih sama kayak biasa itu. Jadi nempel di bawahnya ini. Iya, kalau yang itu nempel di sini. Kecuali jadi, kalau CPT gitu kita bisa atur sedemikian rupa. Karena yang Google nggak bisa.
Berarti kalau khusus IPA ya susah juga Pak, kita juga kerja 2 kali. Karena IPA nggak jauh, mesti setiap soal ada gambar gitu. Satu soal ada gambar kayak. Iya. Tapi kan tidak bergambar semua toh? Enggak, cuman banyak yang bergambar. Paling kalau yang memerlukan gambar banyak ya mau nggak mau ya harus begitu. Snipping tool. Snipping tool. Dan sebenarnya kalau matematika kita mencari rumus-rumus di sini sebenarnya ini juga bisa dipakai. Bisa Pak. Ini ada rumus-rumus apa aja gitu, banyak banget, bisa menggunakan ini juga. Cuman kalau yang ini aku belum praktek. Ini cuman kalau misalkan mau memakai, ini tinggal di blok aja, di copy, ditempel misalnya. Mungkin kalau gambar ini bisa kali Bu Meta langsung di teksnya. Itu cari di mana Pak? Simbol-simbol itu? Vertex ini linknya. Vertex 442. Simbol-simbol ini. Ini juga linknya juga nanti saya sertakan kok. Oke Pak. Terus sampai di sini gimana? Masih ada pertanyaan? Ya. Kerja soal ini kan 3 kali jadi. Artinya hari ini 5 soal, besok 5 soal lagi. Apa bisa nyambung itu? Apa tadi itu? Apa istilahnya tadi itu? Fungsi apa tadi itu? Untuk masukin skripnya ini. Bisa Pak, bisa. Maksudnya intinya di sini sudah memasukkan. Bisa kita pakai lagi besok lagi gitu. Oh gitu. Sambung ke yang sama itu ya. Iya. Ya kalau enggak ya misalkan mau misalkan sehari 5 atau 10, yaudah kita cukup memasukkan soal saja. Nanti untuk ininya, untuk merapihkannya di hari terakhir kalau sudah komplit semua, sudah 50 soal gitu baru dirapihkan juga nggak apa-apa Pak. Nah, baru untuk merapihkan kata-katanya, soal-soalnya ini, pertanyaannya. Berarti itu rumus itu nempel di foldernya itu ya Pak ya? Harus ditempel di foldernya. Iya. Bukan di folder, di skripnya. Jadi di skrip. Dari di sini kita masuk ke editor skrip ini. Oh, otomatis nanti semua proses bisa dipakai terus. Kalau pertama akses ini masih kosong dan kita misalkan ini bahasa Indonesia kelas 7 misalnya, kita mau memberikan yang kelas 8, kita yang kelas 8 harus ngisi ulang, ngisi skripnya ini lagi. Tapi kalau ini dipakai untuk 1000 pertanyaan apa 100 pertanyaan gitu, cukup memakai skrip 1. Tapi kalau misalkan mau dipakai untuk kelas 8 beda form lagi, harus membuat form ini ulang lagi. Oh, dalam satu form? Iya, biasanya cuma satu form itu. Makanya nanti skrip ini nanti saya share, kalau bisa Bapak Ibu simpan itu di Google Drive-nya. Di drive-nya simpan, misalkan di sini gitu, nanti dinamakan skrip apa, skrip Google Form apa gitu, bikin folder sendiri, nanti taruh aja di dalam ini. Jadi nanti suatu saat kita mau pakai tinggal ambil di situ, pasti tidak lupa. Bagaimana di sini masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Pak. Nah, gimana Pak? Ini melanjutkan dari yang Ibu Mita tadi. Kalau ada gambar di bawahnya
nggak bisa lagi ada pernyataan atau kalimat atau perintah. Kalau dibalik, misalnya gambar dulu, lalu perintahnya bisa nggak dibawa? Karena pengalaman waktu kita kemarin soal yang PAS, kalau perintah soalnya di bawah nggak bisa. Misalnya nih, kita buat sebuah paragraf, ya, kita mulai soal nomor 1 paragraf dulu, lalu setelah paragraf soal di bawah. Nah, contoh, kalimat utama paragraf tersebut adalah, tidak bisa, jadi harus diubah, perintahnya harus di atas dulu, baru masuk paragrafnya. Nah, dengan rumus atau model yang ini, apakah bisa, jadi ilustrasinya dulu, atau paragrafnya dulu, atau gambarnya dulu, atau diagramnya dulu, baru masuk ke pertanyaan soal. Itu Pak, pertanyaan saya. Jadi kalau yang ini intinya kalau misalkan tidak bercampur gambar, maksud saya huruf semua bisa mau ditaruh di atas di bawah gitu, mau dibolak-balik nggak apa-apa Pak. Yang penting ini itu jangan di snipping dulu, jangan dijadikan gambar. Intinya begitu saja. Tapi kalau bercampur dengan gambar, itu tadi bisanya gambarnya adanya di bawah. Tapi kalau misalkan cuman huruf saja begini, nanti mau di perintahnya apa-apanya mau ditaruh di, misalkan ini nanti ini ditaruh di atas gitu masih bisa. Kita tinggal ngikutin dari word-nya aja. Misalkan yang ini taruh di atas, yang contohnya taruh di bawah gitu masih bisa. Intinya huruf kalau bercampur dengan gambar, sudah gambarnya tetap ada di bawah, hurufnya ada di atas sendiri. Kenapa begitu Pak Sin? Mempertegas maksudnya. Begini Pak Sutris, coba A dan B, ini kan A, B. Coba yang B itu dengan A dikasih spasi, di enter 2 atau 3 kali, ada tempat kosong di situ. Oh. Kemudian tolong insert gambar, bisakah di tengah-tengah situ? Nggak Gitu. bisa, kalau langsung kopas gambar di situ nggak bisa. Misalnya gini, misalnya habis menjaga persahabatan, tanda seru. Coba itu di enter beberapa kali. Di enter beberapa kali pakai titik 4 kali ya, sampai banyak begitu, terus ada ruang kosong gitu. 1, 2, 3, 4. Oke, ini pun kalau misalnya 1, 2, 3, 4. Berarti kan udah 3 kali enter. 1, 2, 3, 4. Nyoba sekarang ditonton di tampilan. Oke. Kita langsung play. Tetap nggak bisa Pak. Kalau mau ini ada di bawahnya, yaitu pakai titik paling. Jadi nanti di sini ada titiknya. Kalau tidak pakai titik, pakai yang simbol-simbol ini, kita ambil simbol yang kosong. Tapi kan kemarin yang Pak Edi nyoba itu kan di HP keluar bentuk kotak itu ya. Iya. Ya itu, makanya aku nggak berani. Tapi kalau di komputer bagus, kosong, emang kosong. Misalnya kayak gini, ini kan kosong, saya copy, saya masukkan di sini. Misalnya ini kan tadi sudah enter, Ctrl V di sini, 1, 2, 3, 4. Kita jalankan scriptnya. Nah, ini masih ada kosong. Tampilannya siswa begini. Nah, ini. Nah, bisa berarti toh?
Artinya kalau kosong itu diisi 4 apa 5 baris, berarti kan nanti longgar di situ toh kosongnya. Ya, Nah, terus kalau di sela-sela itu kita sisipkan gambar, nggak bisa karena gambarnya dari sini. tetap terbawah nanti ya. Betul. Ya udah kita coba. Walaupun kedipnya di situ ya. Kita coba yang ini lagi, kontrol V 1 2 3 4, kontrol V 1 2 3 4, kontrol 1 2 3 4. Kita jalankan. Nah ini kan ibarat maksudnya Pak Edi begini toh, ini di sini lebar, di sini mau dikasih gambar gitu. Betul. Tidak bisa karena dia tempatnya gambar itu ada di tempat yang lain lagi. Terkecuali kalau kita rubah ini menjadi isian semacam kayak CBT itu, kita masih bisa akali. Saya masih bisa ngakali untuk bisa nempelkan gambar di sini. Tapi ya kendalanya ya takutnya kayak CBT itu. Jadi kalau misalkan speknya kita di servernya pusat kecil, nanti misalkan untuk 200 siswa masuk, dia nggak bisa login semua. Tapi kalau yang bawaan Google ini nggak bisa. So, kalau kita ikutin ini persis sama persis, tapi di sini bisa memasukkan gambar gitu. Saya tak buat begitu, aku masih bisa, maksudnya masih bisa untuk edit, untuk tampil di situ semaunya yo guru mata pelajaran gitu intinya. Itu masih bisa. Tapi ya itu nanti takutnya itu kan semacam kayak CBT lagi, takutnya nanti siswa mau masuk sampai 200 sekian siswa masuk semua, nanti takut ada yang trouble di jalan, ada yang nggak bisa login gitu, takutnya cuma itu aja. Akan menambah beban dia ya. Betul. Berat ya. Ini kalau gambar itu di Google Form defaultnya itu kalau di insert gambar itu dia nempel di atas apa di bawah sih defaultnya? Misalnya sekarang insert. Misalnya ini ya. Nah. Misalkan contoh sama sekali terimanya harus di bawah saja, nggak ada kemungkinan lain ya. Misalnya ini kan, ambil gambar. Jadi begini Pak Edi, tampilan siswa pasti ada di bawah. Oke, ya udah. Begitu Pak Sim jawabannya. Jadi gambar selalu di bawah. Jadi soalnya nanti kalimatnya menyesuaikan, gitu deh. Iya. Oke, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang bertanya di sini sebelum kita melanjutkan membuat huruf miring dan bold tebal. Nah, pakai generator ini, bold text generator. Misalkan kita di sini, ini kita bikin di bawah sini. Misalnya ini yang nomor 1 kita mau tebalkan. Tulisan ini yang antusias ini kita copy, kita pastekan ke ini, ke teks ini, Ctrl V. Nah, kita baru ambil yang tebalnya di sini.
Nah, di sini banyak tipe-tipe hurufnya. Kita misalkan memakai yang mana. Nah, setelah terkonversi di sini, kita pakai di depan tadi. Misalnya kita pakai yang serif ini. Ini kita blok, kita Ctrl C, masukkan di sini, Ctrl V. Nah, ini otomatis akan tebal. Nah, untuk tebal ini terus, bentar saya buka aja sekalian. Dan untuk miring generator V. Kalau 1.000 mah ada nggak? Oke, kita mau mencoba yang nomor 2. Kita bikin Ctrl C, tulisan miring, Ctrl V. Nah, kita ambil italic, serif juga. Ini kita blok, kita copy Ctrl C, langsung copy lagi di sini. Ini secara otomatis sudah langsung terganti. Terus yang ini kita mau objektif, kita mau garis bawahi, Ctrl C, kita masuk yang underline, Ctrl V, Ctrl C, underline-nya putus-putus. Kalau beberapa huruf yang terhalang juga ini. Ini Bapak Ibu, ini kita yang tebalkan, ini yang miring, ini yang
garis bawah. Tapi garis bawah ini kalau misalkan ada yang huruf kayak gini, ini objektif ini nggak ketemu, ini ada double-double begini.